Selamat pagi saudara-saudara. Saya ada titipan sponsor. Saya di endorse. Ya. Kabar baiknya adalah gembala kita yang kita sayangi, walaupun dia tidak ada di sini. Ya, beliau menerbitkan buku baru, rilis cetak ya. Itu judulnya Baptisan Roh Kudus dan Baptisan dan Bahasa Roh. Ya. Yang mungkin belum pernah mimbar gereja. Nah, ini judulnya ya. Andrew Jono Tejo ya. Jadi ini bisa saudara-saudara dapatkan nanti setelah pulang ibadah. Minta tolong segmen ya, nanti atur 50 doang yang boleh dibeli di sini. 50 lagi kita mau bawa ke Prabu Muli. Ini harganya sementara ini masih PK. Artinya kerelaan hati saudara ya. Mau ngasih berapa? 1 juta boleh, 2 juta boleh, di bawah 1 juta ya. Oke. Nah, ini bagus banget ya. Kalau yang belum ikut DK, ini membuka wawasan. Kalau yang sudah ikut DK, ini mengingatkan kita kembali. Oke, kita masuk ke topik kita pada pagi hari ini tentang buah durian. Buah, ini agak susah ya saya nyebutnya. Roh, ya. Oke. Nah, buah roh. Saya pada pagi hari ini kita tidak akan mengupas tentang buah roh itu satu persatu seperti apa, tetapi kita akan lebih lihat backgroundnya tentang buah roh itu seperti apa. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu, saya ngomong, Tuhan menciptakan kita dengan gambarnya Dia, ya kan? Karena itu memang tertulis di firman. Nah, tetapi saudara, kenapa gara-gara dosa Adam kita itu juga turut berdosa? Kan nggak adil. Kayak seolah-olah dosa bapak, anak-anak nanggung. Bapaknya yang maling, anak-anak cucu-cucunya yang dipenjara. Ada nggak yang pernah berpikir seperti itu? Kok Tuhan kayaknya nggak adil sih? Ada? Wih, udah lulus DK semua ya. Oke, saya turun. Oke, nah kemarin ada yang bertanya seperti itu, ya. Dan pertanyaan itu tidak salah. Pertanyaan itu pun saya dulu pertanyakan, ya. Nah, saudara, ternyata Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar Dia. Itu artinya apa? Artinya kita itu mirip. Serupa dan segambar bukan artinya sama persis ya, tapi mirip. Serupa dengan iPhone belum tentu iPhone, betul? Ya. Kalau Fanny pakai yang asli ya. Ya. Nah, ketika Tuhan menciptakan kita serupa dan segambarnya, ya, Tuhan juga memberikan kita apa? Kuasa, ya kan, untuk berkuasa di bumi ini, betul kan? Jadi dia melihat nih, oh, manusia yang aku ciptakan, yang aku create ini aku bikin serupa, sedesain denganku, mempunyai sifat-sifat yang sama sepertiku, sifatnya seperti Tuhan. Nah, tetapi di Taman Eden kemudian muncullah si iblis yang sebelumnya itu malaikat Lucifer, ya. Pertanyaannya biasa anak DK ngomong, kenapa iblis bisa di Eden? Kan di Eden gak bisa ada dosa. Ya, itu mantan malaikat lah ya, penyusup ya. Nah, muncullah iblis, kemudian dia tanda kutip mulai mempengaruhi siapa? Hawa, ya kan? Salah ya. Yang dipengaruhi bukan cuma Hawa ya. Kalau menurut saya yang dipengaruhi juga Adam. Karena kalau kita baca di kitab Kejadian, ya, kita baca baik-baik bahwa Adam bersama-sama dengan dia pada saat itu. Ya, pada saat dia dicobai atau dipengaruhi oleh iblis, Adam pun di situ. Dan setelah Hawa memakan buah itu, ujungnya kemudian dia berikan kepada Adam yang bersama-sama dengan dia, ditulis di kitab Kejadian. Artinya Adam juga ada di situ. Artinya Adam diam saja ketika dipengaruhi oleh si iblis, ya. Nah,
Tadinya yang manusia diciptakan segambar dengan Tuhan, diciptakan menjadi anak Allah, statusnya anak Allah, ketika dia mengambil keputusan untuk lebih mendengarkan siapa? Iblis, lebih patuh, lebih nurut, lebih memilih untuk melakukan kehendaknya iblis, statusnya yang anak Allah berubah menjadi hamba iblis. Karena seorang hamba pasti melakukan kehendak tuannya, ya kan? Statusnya berubah jadi anak Allah, berubah menjadi hamba iblis. Kekuasaan, bahkan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan untuk menguasai bumi ini, itu jatuh ke tangan iblis, direbut oleh iblis. Makanya gambaran manusia itu rusak. Jadi seolah-olah DNA-nya itu rusak, bukan DNA tubuh ya. DNA kerohannya itu rusak. Sehingga manusia itu tidak seperti manusia yang awal diciptakan oleh Allah, ya. Nah, statusnya berubah. Jadi karena DNA-nya itu rusak, maka keturunan-keturunannya pun memiliki DNA atau status yang sama, yang sudah rusak. Makanya kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Anak kecil tanpa kita ajarin untuk berbuat dosa, dia sudah bisa berbuat dosa. Ya, kita taruh 3, taruh aja mainan 1. Berebut nggak? Berebut, ya. Ada yang nangis, ada yang nunduk, ada yang ngamuk-ngamuk, gitu kan? Ya. Jadi tanpa diajarin, dosa itu sudah automatically kita bisa lakukan. Ada ketertarikan dalam diri kita untuk melakukan dosa, karena tadinya gambaran Tuhan itu sudah rusak, ya. Kita tahu dari mana bahwa apa yang saya katakan itu betul, bahwa gambaran itu sudah rusak? Kita buka kitab Kejadian ayat 5, kitab Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Nya huruf kecil atau gede? Huruf kecil. Artinya sudah tidak serupa lagi dengan gambaran Allah. Sudah tidak seperti yang Tuhan ciptakan lagi. Malah ngikutin Bapa. Ya. Nah, karena kita ini sudah tidak serupa lagi dengan gambaran Allah, bahkan saya tadi ngomong bahwa kuasa kita yang diberikan Tuhan untuk menguasai bumi ini diambil oleh iblis. Itu tahu dari mana? Ada yang ingat iblis mencoba Yesus dibawa ke mana? Atas gunung. Betul. Matius 4, 8-9. Dan iblis membawanya, Yesus pula, ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dia bukan ngaku-ngaku, tetapi memang seluruhnya kemegahan di dunia ini semua sudah berada di dalam genggamannya dia, di dalam kuasanya si iblis. Makanya dia bilang, kalau kau sujud, aku berikan kepadamu. Ya. Oke. Nah, Yesus mati itu bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan kita. Ya, ada sesuatu yang lain yang dia ingin berikan kepada kita. Yaitu apa? Yaitu dia mau memperbaiki gambaran dia yang tadinya rusak. Ya, dia mau memberikan gambaran itu kembali kepada kita, memperbaiki DNA yang rusak tadi, memperbaiki statusnya yang kita tadi yang sudah menjadi hamba iblis, hamba dosa. Nah, kita baca lagi di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi dari sini ada proses yang diberikan oleh Tuhan, yaitu satu, diberikan roh yang makanya kita bisa selamat karena roh kita, orang percaya sampai saat ini, sudah menjadi roh yang baru. Roh yang lama, yang penuh dengan dosa, yang berdosa itu sudah mati. Diberikan roh yang baru oleh Tuhan. Tetapi roh yang baru ini tidak cukup, karena ada hati yang keras di dalamnya. Ya, ada tubuh, jiwa, dan roh. Ada hati yang keras di dalam. Nah, hati keras itu dibuang, ya, diberikan hati yang taat. Diberikan hati yang taat, setelah itu dikasihlah penolong berupa Roh Kudus untuk membuat kita, nih, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi Roh Kudus itu membuat kita mampu hidup menurut ketetapan-ketetapannya Tuhan. Roh Kudus itu mampu membuat kita, nah ini agak unik kalimat. Roh Kudus itu mampu membuat kita mampu hidup berdasarkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, Roh Kudus itu mampu membuat kita mampu. Yang tadinya kita tidak mampu nih nolak dosa, karena memang bawaan kita pengen melakukan dosa. Akhirnya karena ada Roh Kudus, kita mampu untuk menolak itu. Ya. Nah, buah roh, artinya buah itu punya siapa? Inilah buah perbuatanmu. Kalau buah roh artinya buah itu punya roh. Tanda kutip, rohnya yang membuat atau memproduksi buah itu. Ya. Kita buka Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 25. Kita pengen tahu kenapa sih si Paulus menulis buah roh. Konteksnya apa? Tujuannya apa dia menulis itu? Kita baca ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuk, dan sebagainya. Ya. Jadi di sini Paulus menegaskan keinginan daging, atau yang kita ngomong tadi, bawaan kita untuk melakukan dosa. Jadi nggak perlu diajarin, kita sudah bisa melakukan apa yang disebut Paulus satu persatu itu. Ya, kita bisa iri, kita bisa cabul, kita bisa menuruti hawa nafsu, kita bisa berselisih. Nggak perlu diajarin. Ada yang diajarin di sekolah cara berselisih gimana? Ada? Cara berbuat cabul gimana? Ada? Nggak ada kan? Automatically tahu kan? Ya. Nah, kemudian Paulus ngomong lagi, terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya. Jadi Paulus menulis itu konteksnya adalah untuk memberikan kontra atau lawan kata dari perbuatan-perbuatan daging. Ya. Perbuatan-perbuatan daging itu bawaan kita, makhluk berdosa. Yang tadinya makhluk berdosa, nggak usah diajarin pun bisa. Begitu juga dengan buah roh. Ketika kita menerima Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang percaya,
maka automatically ya keinginan-keinginan daging itu bisa kita tahan, ya. Dan keinginan-keinginan buah roh itu mulai keluar dari dalam hati kita, ya. Jadi bukan atas kekuatan kita mampu, tetapi karena kekuatan Roh Kudus. Oke. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya. Ketika dia ngomong di sini bahwa hawa nafsu kita telah kita salibkan, kita baca lagi ya. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ianya huruf kecil atau gede? Kecil. Yang menerangkan kalimat di depannya, siapa yang menjadi milik Yesus, ya kan? Artinya kita juga perlu melakukan usaha, yaitu menyalibkan daging kita, mengambil keputusan untuk tidak. Tadinya kita tidak mau, walaupun kita sudah mengambil keputusan untuk tidak, masih nggak bisa. Tetapi karena oleh Roh Kudus, keinginan kita, keputusan kita itu jadi bisa kita praktekkan, jadi bisa kita lakukan. Oke? Nah, saya mau kesaksian, kayaknya udah berulang kali deh. Ya, saudara tahu lah ya, cowok ya. Saya tuh dulu serius sih, suka tentang porno ya. Dan setelah ikut DK, saya tahu dan sadar dan membuat keputusan untuk tidak melakukan itu lagi. Ya. Tapi itu sulit. Karena kemampuan saya yang saya pakai sendiri. Nah, kemudian hari demi hari, intinya saya benar-benar nggak sanggup. Udah berhasil jatuh lagi, berhasil jatuh lagi gitu ya. Sampai akhirnya saya doa, intinya Tuhan, saya nggak bisa, Tuhan yang memampukan gitu ya. Pendek cerita, akhirnya puji Tuhan sampai detik ini saya udah nggak lagi ya. Saya yakin banget itu karena pertolongan Roh Kudus, karena saya udah mencoba berhenti itu berpuluh-puluh kali dan nggak bisa gitu. Nah, begitu juga dengan kedagingan kita yang lain. Nah, itu kan kedagingan kita yang disebut Paulus tadi adalah percabulan, ya kan? Percabulan di dalam pikiran. Begitu juga kedengkian kita, iri hati kita dan lain-lain. Tuhan, kenapa ya aku ini orangnya suka iri? Aku nggak mau deh jadi orang iri. Besok ketemu iri lagi. Besok ketemu dengki lagi. Gitu. Nah, kita harus membiarkan Roh Kudus itu memimpin kita. Nah, proses itu ya tidak langsung seketika terjadi, saudara. Proses itu bertahap. Kalau kita baca di Kolose 3 ayat 9 dibilang, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, kalau kita baca, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, jadi prosesnya itu perlu waktu. Walaupun ada beberapa orang yang mengalami proses itu seketika, instan, tetapi tidak semua. Ya, kebanyakan proses itu butuh waktu. Untuk apa diproses? Seperti ditulis, supaya kita mendapatkan gambaran itu kembali, gambaran kaliknya, gambaran Tuhan kita di dalam diri kita. Nah, saudara, buah roh itu ya, ingat, buah roh, bukan buah-buah roh, yang artinya ketika orang sudah ditanam bibit roh di dalam dirinya, dikasih Roh Kudus di dalam dirinya, ya, bibit kemudian berbuah.
Nggak mungkin kan satu pohon menghasilkan buah yang berbeda-beda. Ya, jenisnya itu satu. Pohon duren ya keluar duren, satu jenisnya duren. Nggak mungkin keluar duren, keluar bawang, nggak mungkin kan? Jadi yang keluar dari pohon itu ketika bibit roh itu sudah ada di dalam kita adalah buah roh, yaitu sama. Tapi kriterianya banyak. Kayak misalkan duren, kriterianya rasanya agak manis-manis, agak pahit-pahit dikit, agak wangi banget kayak apa gitu ya. Saudara tahu kan duren kan, siapa yang pernah makan duren di sini? Pernah semua kan? Nah, buah roh itu seperti itu. Ya. Ada kasih di dalamnya, ya, ada pengendalian diri dan lain-lain. Oke? Bukan, oh kalau aku dapatnya buah roh kasih, tapi pengendalian diri aku nggak dapat. Oh kalau aku dapatnya di buah roh kesabaran, kalau yang kasih aku nggak dapat. Nggak begitu. Ya. Semuanya ada di dalam diri orang itu, tetapi bisa taste-nya agak beda dikit, tapi kriterianya semua ada. Ya, contoh. Oh si Adi ini dia sangat mengasihi, sangat sabar, mengendalikan diri. Tapi kalau kita bandingkan, misalkan kita lihat Freddy, oh Freddy ada menangnya di sini, gitu. Kita rasakan agak beda dikit. Sama kayak buah durian ya, ada yang pahitnya menonjol, ada yang manisnya menonjol, betul kan? Tapi kita tahu itu durian, ya kan? Nah begitu juga dengan kita. Ketika orang melihat kita, merasakan kita, orang tahu, oh ini buah roh, rohnya Kristus, walaupun berbeda-beda taste-nya. Oke? Nah, saudara, lahir baru itu cuma sekali, ya. Tetapi metanoia atau pembaharuan atau pertobatan itu terjadi setiap hari. Lahir barunya cuma sekali. Diberikan roh yang baru, diberikan hati yang baru, diberikan Roh Kudus sekali. Tetapi perubahannya dalam diri kita itu berkali-kali, setiap hari. Oke? Kita baca nih. Jangan asal ngomong lo Chris, gitu ya. Kita baca. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Di sini ngomongin memberikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Maksudnya itu bukan hanya tubuh daging, tetapi kelakuan kita. Ya, apa yang kita lakukan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini kuncinya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Ya, kita berubah setiap hari oleh adanya pembaharuan budi. Pembaharuan budi kita dapat dari mana? Kita dapat dari kebenaran firman Tuhan. Ya, metanoia adalah pembaharuan mindset. Kalau mindset kita berubah, cara berpikir kita berubah, menyebabkan apa yang kita lakukan berubah. Apa yang kita lakukan berubah, menyebabkan hasilnya juga berubah. Ya, metanoia adalah perubahan mindset. Mungkin hasilnya belum kelihatan, tetapi tetap sudah ada metanoia, tetap ada pertobatan, tetap ada perubahan. Ya, dan ini lebih baik kita arahkan kepada diri kita sendiri, nggak usah ngurusin orang lain. Ya, tuh lihat tuh, katanya pertobatan, katanya metanoia, masih aja tuh. Masih begini, begitu. Hello, urus diri sendiri dulu, baru ngurusin orang lain. Ya, apa kata Tuhan? Balok di matamu aja nggak kau urusin. Kau ngurusin serpihan kayu doang di mata orang lain. Ya, buang dulu tuh balok. Oke. Nah, saudara, kalau kita ngomong Yesus sebagai juru selamat, atau sudah Tuhan memberikan kita Roh Kudus, ya.
Roh Kudus itu, saudara, saya mau tegaskan bahwa Roh Kudus itu tidak datang dan pergi. Jadi kemarin di kesan kita ada yang beranggapan bahwa ketika kita melakukan dosa, ketika kita udah balik ke jalan yang benar, Roh Kudus itu balik lagi ke kita. Enggak seperti itu, ya. Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai penolong. Justru Roh Kudus itulah mengingatkan kita, menegur kita, memberitahu kita bahwa hey, ini dosa, stop, jangan. Hey, jangan lakukan itu. Hey, baca firman. Hey, ikut doa pagi. Hello, ngomong sendiri, ya. Ya, Roh Kudus itu tidak datang dan pergi. Dia sekali datang, sekali diberi untuk selamanya. Problemnya adalah semakin kita cenderung untuk melakukan dosa, semakin kita banyak tidak menuruti kata-kata atau bimbingan Roh Kudus, semakin tidak peka kita terhadap suaranya. Bukan dia hilang, tetapi kita tidak peka. Kita nggak tahu lagi suaranya seperti apa. Semakin hari semakin gak baca firman, semakin hari semakin jarang doa, semakin hari semakin jarang puji Tuhan. Ya, lama-lama hilang. Ya, kepekaan kita yang hilang, bukan Roh Kudusnya. Oke? Nah, Roh Kudus itu sudah diberikan kepada setiap orang percaya, tetapi tidak semua orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, baptis itu asal dari kata baptiso yang artinya dicelup atau dipenuhi, ditenggelam. Tidak semua orang yang sudah menerima Roh Kudus ditenggelamkan atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke. Nah, apa sih maksudnya dipenuhi oleh Roh Kudus? Dipenuhi oleh Roh Kudus itu artinya kita menenggelamkan diri di dalam Roh Kudus, kita mematikan kedagingan kita, sehingga Roh Kudus itulah yang bekerja, yang berkuasa atas hidup kita. Itu makanya disebut dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke. Nah, kita mau lihat apa sih dipenuhi oleh Roh Kudus menurut Alkitab. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Dipenuhi oleh Roh Kudus maksudnya hidup oleh Roh. Hidup dikuasai oleh Roh, tidak ikut kedagingan. Itu satu. Kedua, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Yesus, Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Sama, ya, menyalibkan daging. Kolose 3 ayat 5. Matikanlah dirimu dalam segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan berhala. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nih perhatiin. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan hidup dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Oke. Saya mau minta Freddy ambilin tolong segelas air, pakai gelas, jangan pakai aqua gelas. Terima kasih Bapak Freddy. Semoga amal ibadahmu Nah, saya mau minta tolong lagi nih. Adi. Ayo dua-duanya tolong ke depan. Terima kasih. Saya butuh bantuan. Naik sini, Bu. Dua-duanya. Oke. Kita tukeran. Oh, tukar.
pegangin. Oke. Nah ini. Deketin. Ya, oke. Nah ini saya punya batu, saudara. Oke. Kalau kita baca, hati yang keras itu di terjemahan King James Version adalah hati. Ya. Oke. Ini ibaratkan hati orang yang belum lahir baru. Ya. Kemudian dia mau dimasuki oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Nggak akan masuk Roh Kudus ini. Ya, karena dia sekeras batu. Makanya oleh Tuhan, waktu kita lahir baru, hati yang keras ini dibuang. Keren kan gayanya? Oke, digantilah oleh Tuhan dengan hati yang lembut, saudara. Tuh, apa ini? Tisu. Hati yang lembut. Roh Kudus masuk ke dalam tisu. Kita lihat. Tuh, masuk ya. Nah, ini ya Roh kita, dia ada di dalam kita, betul? Yang namanya kita di dalam Roh Kudus adalah ini. Ya. Roh Kudus di dalam kita, kita di dalam Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dunia ini, yang keluar dari kita adalah Roh Kudus. Karakternya Roh Kudus yang keluar. Begitu saudara. Ini yang dimaksud dengan kita di dalam Roh Kudus di dalam kita. Terima kasih. Kembali kasih. Nanti ambil bonus di belakang. Oke, ya saudara. Mana batu tadi? Oh, bahaya. Oke, paham ya? Jadi kalau namanya dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya kita sudah ada Roh Kudus di dalam. Dan dipenuhi oleh Roh Kudus artinya kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh hawa nafsu dan kedagingan kita lagi. Ya. Hati keras itu sudah dibuang oleh Tuhan, sehingga kita mampu untuk menerima firman, mampu untuk mempraktekkannya sehari-hari. Tapi itu butuh proses, butuh berbuah. Ya, nggak mungkin kita tanam hari ini besok tumbuh, mungkin nggak? Langsung berbuah, nggak mungkin kan? Kita berproses, tetapi ketika kita berproses itu juga ditentukan kecepatan kita berproses, ya. Hasil buah itu munculnya kapan, seperti apa buah itu, nanti taste-nya walaupun sama, itu ditentukan dari proses atau usaha yang kita lakukan. Apa itu? Usaha kita untuk kerohaniannya kita, ya, menumbuhkan imannya kita. Iman itu bisa berkembang, saudara. Enggak tetap, oh ini si siapa? Michael. Ya, Michael ini dikasih iman segede televisi. Tapi kalau kok Aming segede kontainer. Enggak, saudara. Iman itu sebesar apa, kerohanian kita bertumbuh atau tidak tergantung kita usaha atau tidak. Apa aja? Satu, doa. Kita berdoa atau tidak? Ya, sering atau tidak? Maaf, ya, orang yang sering doa di rumah sering doa, ya. Kita tidak bisa mengukur kerohanian orang lain berdasarkan dia hadir di doa sebenarnya. Bisa aja dia doa sendiri, penyembahan sendiri di rumah. Kita tahu dari mana? Nggak tahu. Oke? Satu, kalau mau menumbuhkan keimanan kita, mau bertumbuh secara rohani, kita perlu doa. Karena adalah kasih kita. Ya, ada yang PDKT dengan cewek, tapi tidak berkomunikasi, cuma lihat-lihatan dari jauh begitu terus jadian. Ada? Nggak ada. Perlu komunikasi. Kedua, kita perlu apa? Selain komunikasi, kita baca firman Tuhan. Kenapa? Karena dari firman itulah kita tahu itu seperti apa, dia mau kita melakukan apa, sifat-sifat Tuhan seperti apa, ya, sehingga kita boleh pengetahuan mindset yang baru, perubahan mindset melahirkan perubahan hidup. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kita perlu untuk menumbuhkan iman?
Yang ketiga yang kita perlu adalah kita perlu memberikan kesaksian-kesaksian. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kesaksian itu tidak harus keberhasilan, saudara. Kesaksian itu tidak harus mujizat. Ya, kesaksian itu bisa sebuah hal yang belum berhasil. Sudah pernah dengar kesaksian Gusti? Hah? Belum? Lihat videonya, ya, ada di TikTok ya. Betul nih ya, ada TikTok ya. Ya, itu kesaksian yang luar biasa menurut saya. Kalau kesaksian menerima mujizat kesembuhan, kemudian kita memuji nama Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyembuhkan aku, haleluya, puji Tuhan, biasa. Kesaksian nggak harus seperti itu. Kesaksian Gusti, walaupun dia saat ini masih belum sembuh, dia tetap percaya bahwa apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan dan yang terbaik buat dia. Itu kesaksian juga, dan lebih dahsyat daripada kesaksian lain. Ya. Keempat, apa yang kita perlu lakukan untuk menumbuhkan iman kita? Berkomunitas dengan orang-orang seiman. Kenapa? Melalui komunitas kita mendengar kesaksian orang lain. Melalui komunitas kita dipertajam dengan adanya selisih, ya, besi menancapkan besi. Melalui komunitas kita diberi nasihat-nasihat oleh orang lain. Ya, 4 hal ini yang kita, 3 buah roh itu mulai atau lebih cepat muncul di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yaitu 1, kita harus selalu berdoa di dalam setiap kesempatan, entah di mobil, entah di motor, entah waktu mau makan, entah waktu tidur-tiduran di ranjang mau tidur, sebelum tidur, kapanpun. Ya, kapan ada kesempatan puji Tuhan, puji Tuhan. 1. 2, baca firman. Atau kalau kalian yang baca ngantuk, ada firman yang audio atau khotbah. Ya. Yang ketiga, bersaksi. Dengan kita membuka mulut bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, kita diperkuat lagi oleh Tuhan. Karena kita memang diberikan karunia-karunia roh untuk menjadi saksi. Keempat, berkomunitaslah, jangan menyendiri, karena iblis itu mencari orang-orang yang sendiri untuk diterkam. Ketika kita berkomunitas, sulit menerkam kita karena kita saling menguatkan. Oke? Ya. Jadi buah roh itu butuh proses, dan jangan melihat buah roh orang lain sebagai alasan untuk iri dengki. Ya. Katanya ini, tetapi kok masih begini, gitu ya. Lihat diri sendiri, saudara. Oke. Sama kayak saya nih, khotbah, ngoceh, ya, memberitakan firman Tuhan. Ini pedang bermata 2. Saya juga kena. Setiap kali khotbah saya kena. Ya. Setiap kali dikasih koendo tema apa, saya kena. Apalagi kalau saya jing-jing yang khotbah, saya kena. Nah, saya suka sekali khotbah jing-jing itu. Selalu kena. Nah, saudara, saya ingetin sekali lagi ya. Oleh si pengkhotbah itu kena ke kita, ya, kita sadari bahwa memang benar ternyata. Jangan tersinggung, tetapi kalau kita kena artinya memang betul, gitu loh. Kita, gitu loh. Nah, kalau memang kena ke kita, jangan merasa bahwa oh dia nyindir gue, dia nyindir aku. Kalau kalian merasa tersindir, ya bagus, artinya betul yang dikotbah sehari-hari kalian, betul nggak? Kalau saya sih merasa begitu. Oh, kena. Awalnya agak panas sedikit memang kan, agak panas sedikit. Nyindir gua nih, gitu. Tapi kemudian kita kan dibimbing oleh Roh Kudus, ya kan? Kita introspeksi gitu. Kita pikir, iya ya, benar juga. Gitu. Jangan bikin apa yang dikhotbahkan itu mental karena kesombongan kita tidak bisa menerima kritik dan saran. Ya. Memang firman Tuhan itu dibikin seperti itu, di Alkitab dibaca bahwa memang firman Tuhan dibuat salah satunya untuk memperbaiki diri. Begitu. Oke?
Oke, boleh silakan naik. Kita mau tutup di dalam doa. Jangan lupa pesan sponsor boleh ambil ini PK-nya, jangan lupa ya. Ini saudara, kita tidak melihat tebal atau tipisnya buku ya, tetapi buku setipis ini bisa merubah mindset kita tentang baptisan Roh Kudus dan bahasa roh yang membuat hidup kita berubah. Itu priceless, tidak ternilai harganya ya. Oke. Mari kita berdoa.